Salam Imago Dei. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominic Angel. Saya dari kelas 84 SMP Santo Ignatius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah wawancara untuk proyek mata pelajaran IPS dengan guru Miss Esti Ginting. Wawancara yang akan saya lakukan kali ini akan membahas tentang adat istiadat, ciri khas, dan keunikan dari suku Batak Toba. Adapun narasumber yang akan saya wawancarai adalah orang tua saya sendiri, yaitu Ibu Simatupang. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Saya lihat-lihat Ibu Simatupang ini adalah salah satu penggemar ules ya. Benar. Jika saya boleh tahu, bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang cerita di balik ules ini? Boleh. Kalau cerita mengenai ulos ini sangat panjang sebenarnya. Karena kita orang adat Batak itu mulai dari lahiran, remaja, pernikahan, sampai kita punya cucu juga nanti sampai kita di akhir hayat hidup kita. Semua ulos-ulos ini ada punya nama dan kegunaannya. Baik Bu, apakah dari setiap ules ini ada makna tersembunyi di baliknya dengan motif-motif yang berbeda ya saya lihat-lihat? Benar, ada semuanya. Nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Nah, kamu buat catatannya, biar Ibu terangkan satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama itu mulai dari anak lahiran. Anak lahiran. Sebelum anak lahiran, orang tua dari si perempuan akan memberikan namanya ulos tondi. Nah, kebetulan ulos tondi itu ada beberapa macam. Dikategorikan untuk melindungi janin yang mau lahir, cucunya. Jadi bukti tanda kasih sayangnya. Nah, sesudah lahiran ada lagi ulos yang dikasih orang tua perempuan ke cucunya. Khusus hanya cucu pertama. Nah, dan ulos tondi juga hanya cucu pertama. Itu bedanya ya. Itu tetap lestari. Ulos tondi untuk cucu pertama dan ulos parupa itu juga diberikan. Gitu. Tapi Bu, apakah ada perbedaannya untuk cucu pertama perempuan dan cucu pertama laki-laki? Oh tidak, sama. Kalau untuk ulos tondi itu sama ya. Ulos tondi sama. Kalau paropa itu tergantung permintaan orang tuanya. Kadang ada yang langsung tenun seperti yang di belakang ini, ada yang bisa dipakai untuk paropa, ada yang diberikan seperti ragi hotang ini dia sama bisa. Eh, Mana yang permintaan ataupun kesepakatan untuk paropa karena itu dipakai untuk menggendong anaknya. Dan Bu, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Dari tadi saya melihat ada 3 piring yang berjejer di depan kita. Apakah makna dari piring tersebut, Bu? Dominic makin penasaran aja nampaknya ya. Ya, ini ada namanya piring pasu, pinggan pasu. Pinggan pasu itu pada zaman dahulu kala itu dipakai untuk tempat deke. Dominic tahu deke? Apa tuh deke, Bu? Deke itu adalah ikan mas. Ikan mas itu diberikan pihak perempuan ataupun pihak yang menjamu untuk tamunya gitu ya. Jadi namanya pinggan pasu untuk sebagai tempat sajian memberikan deke. Atau Ya. ikan mas ya, Bu? Iya betul. Biasanya ini akan digunakan di acara-acara apa itu, Bu? Hampir semua adat akan dipakai pinggan pasu ya. Ketika kita ingin memberikan deke ke hula-hula kita, ah, kita akan memakai pinggan pasu. Baik kawin, baik dia malua, baik dia ada tamu. Nah, hitungan deke itu di dalam itu harus ganjil, tidak boleh genap. 1, 3, 5, 7. Itu uniknya. Ah, Jika saya bisa tahu, apakah penyebab dekenya itu tidak boleh genap, Bu? Menurut konon ceritanya, pengikat jari kita itu adalah ganjil. Ya, ganjil. Kalau dia genap tidak terikat gitu loh. Nah, coba kita lihat tangan kita ini 5. 1, 3, 5. Jadi dia mengikat. Tapi kalau 2, 4 dia tidak mengikat, masih ada sisa. Jadi bilangan ganjil itu adalah bilangan pengikat. Itu disimbolkan. Itu dia ya. Sangat unik ya, Bu ya. Ya. Dan juga dari setiap piring-piringnya saya melihat ada beberapa motif yang berbeda.
Apakah ada makna tersembunyi atau cerita di balik motif-motif tersebut? Perbedaannya, Bu? Perbedaannya sih tidak signifikan ya, karena ada yang timbul, ada yang tidak. Kalau dia yang timbul itu biasanya itu pengrajinnya itu khusus untuk orang-orang kalangan atas gitu ya. Seperti yang ada naga gitu, dia itu timbul, tidak nampak. Tapi kalau kita raba dia itu timbul. Itu menunjukkan bahwa pinggan pasonya itu levelnya tinggi. Tapi kalau polos seperti bunga tidak ada timbul, ukirannya tidak timbul, itu seperti biasa-biasa. Ya, hanya itu aja perbedaannya sih. Saya pikir sudah cukup, Bu. Beberapa hal yang sudah Ibu beritahu kepada saya, Ibu jelaskan kepada saya, cukup menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah ketertarikan saya untuk terus melestarikan budaya Batak Toba. Ya, sebagai generasi muda, selain mendalami ilmunya, tetaplah melestarikannya. Kalau tidak bisa 100%, 80%, setidaknya tidak kita menghapus dan berupaya meninggalkan adat istiadat, ya. Apakah ada pesan dalam bahasa Batak yang bisa menginspirasi kami sebagai pelajar untuk terus melestarikan Batak Toba? Ibu akan menitipkan satu pesan orang Batak buat kita. Sahat-sahat di Solu, saya sahat matubotean. Saya sahat mahita mengolu, saya sahat mahita tupar horasan melestarikan adat istiadat budaya Batak Toba. Yang artinya dimanapun kita, kemanapun kita, kapan dan saat kapanpun kita memakai adat istiadat Batak, tetaplah menjadi bagian yang terbaik dan membawa kita menjadi lebih sehat, lebih bermanfaat sampai di hari tua kita. Adat dan lestarikanlah budaya Batak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya karena Ibu telah menjelaskan sedikit banyaknya hal tentang Batak Toba. Saya kagum dan sangat menginspirasi saya ya Bu, Batak Toba ini sangat keren. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.